Dan tak berapa lama, lampu di situ berkedap-kedip. Si pria psikopat ini pun mulai panik. Kemudian dia melihat ke atas, guys. Dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat ada sosok hantu wanita mengerikan yang tubuhnya sudah dipenuhi oleh darah. Halo guys, kembali lagi bersama aku Elpida di channel Cerita Elpida. Nah guys, di video kali ini aku akan ceritakan sebuah cerita horor tentang seorang pria psikopat yang suka memburu di sebuah apartemen. Dan akhirnya yang terjadi sama pria ini mengenaskan banget. Nah, penasaran gak tuh bagaimana ceritanya? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Oke guys, jadi ceritanya ada seorang cewek bernama Haruko yang masih mengerjakan tugas kampusnya di perpustakaan kampus. Dia lembur nugas sampai malam guys. Gak terasa, waktu udah menunjukkan pukul 10 malam. Haruko pun segera mengakhiri lembur nugasnya. Tapi pas dia mau mengambil buku dan tasnya di meja, tiba-tiba dia melihat seperti ada seorang pria yang sedang mengawasinya di balik rak buku. Tapi dia tidak begitu menghiraukan hal itu guys. Dia pun langsung bergegas pulang ke apartemen. Nah, Haruko pulang dengan berjalan kaki sendirian. Suasana di sekitar pun udah sangat sepi. Tapi guys, pas di perjalanan, Haruko melihat ada seorang pria dengan menggunakan hoodie hitam yang sedang mengikutinya. Karena takut, Haruko segera mempercepat langkahnya agar cepat sampai di apartemen. Dan akhirnya Haruko sampai nih di depan gedung apartemen. Dia bergegas menuju lift dan menekan tombol lantai nomor 14 tempat dia tinggal. Tapi guys, pas pintu liftnya mau menutup, tiba-tiba ada seorang pria tampan yang menghentikannya. Pria itu menatap Haruko dengan senyum manisnya. Haruko pun tersipu malu. Kemudian pria itu masuk ke dalam lift dan menekan tombol lantai nomor 13 tempat dia tinggal katanya. Di dalam lift mereka berdua pun berbincang-bincang. Tak berapa lama, tibalah liftnya berhenti di lantai 13. Pria itu segera keluar dan melambaikan tangan kepada Haruko. Tapi tiba-tiba pria itu mengeluarkan sebuah pisau dari bajunya dengan senyum menyeringai ke arah Haruko guys, ngeri banget. Dan yang lebih epik lagi, pria itu berkata kepada Haruko bahwa dia akan bergegas menuju tangga lantai 14 untuk menemui Haruko lagi. Nah, Haruko pun panik, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Dan tibalah liftnya berhenti di lantai 14 guys. Pas pintu liftnya terbuka, benar saja, pria itu sudah berdiri di depan pintu. Kemudian dengan cepat, pria itu menusukkan pisau ke dada Haruko hingga tewas guys. Nah, keesokan harinya mayat Haruko pun ditemukan. Dan semenjak saat itu, pihak apartemen memperketat sistem keamanannya. Hingga 6 bulan pun berlalu, si pembunuh Haruko masih belum juga tertangkap. Dia masih berkeliaran di mana-mana. Hingga suatu ketika, pria psikopat itu muncul lagi di apartemen itu untuk mencari korban baru. Pas banget di situ dia melihat seorang wanita berbaju putih yang sedang sendirian. Wanita itu masuk ke dalam lift dan menekan tombol lantai 14. Seperti biasa, pria itu menekan tombol lantai 13, yaitu satu lantai sebelum target korban sampai. Tapi anehnya, wanita itu terlihat pucat dan tidak menggunakan alas kaki. Dan tak berapa lama, sampailah di lantai 13. Pria psikopat itu pun segera keluar dari dalam lift. Dia segera menjalankan misinya untuk nyamperin wanita itu ke lantai 14 lewat tangga. Tapi guys, pas dia sampai di depan pintu lift lantai 14, ternyata di situ nggak ada orangnya. Dan tak berapa lama, lampu di situ berkedap-kedip. Si pria psikopat ini pun mulai panik. Kemudian dia melihat ke atas guys. Dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat ada sosok hantu wanita mengerikan yang tubuhnya sudah dipenuhi oleh darah. Sosok itu pun merangkak di langit-langit apartemen. Dan yang lebih ngeri lagi, sosok itu tersenyum ke arahnya dan menunjukkan giginya yang runcing. Si pria psikopat itu mulai takut dong. Karena tiba-tiba sosok itu mulai mendekat ke arahnya. Dan dengan cepat, sosok itu mencengkram leher pria psikopat itu. Dan tidak butuh waktu lama, sosok itu membunuh pria psikopat itu dengan menggunakan giginya yang runcing guys. Ternyata itu adalah arwah Haruko yang telah dibunuhnya beberapa bulan lalu di apartemen itu guys. Ngeri banget gak sih? Oke guys, sekian dulu cerita horor kali ini. Sumpah ini ngeri banget. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya gak ketinggalan ketika aku upload video baru. Oke guys, see you on the next video. Bye-bye.